Yes. Tomorrow you come, I come talk to you. Yes. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Pemain keturunan akui menu latihan STY lebih berat dari Eropa. Dua pemain keturunan asal Belanda yakni Jim Krok dan Kai Boham kaget mendapatkan menu latihan yang tidak biasa dari pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong. Namun mereka paham ini merupakan cara pelatih untuk meningkatkan kemampuan para pemain. Sintayong memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan persiapan jelang Piala AFF U19 2022 yang digelar di Jakarta Bekasi pada 2 hingga 15 Juli 2022. Nantinya Sintayong hanya memilih 23 pemain untuk tampil di ajang tersebut. Jim Krok mengatakan menu latihan di timnas Indonesia U19 amat berat, bahkan lebih berat dari menu latihan di Eropa. Menurut pemain VTC Arnhem U18 itu, Sintayong lebih banyak menerapkan latihan tanpa bola dibandingkan dengan bola. Krok juga mengatakan jika Coach Sin adalah pelatih yang bagus. Senada dengan Jim Krok, Kai Boham juga mengatakan menu latihan Sintayong lebih banyak menggenjot fisik daripada taktik. Pemain Almere City U21 itu pun berharap bisa beradaptasi dengan menu latihan Sintayong yang lebih keras. Kai pun berjanji akan segera beradaptasi dengan cara latihan tersebut agar dirinya bisa menyegel satu posisi di timnas U19. Kai Boham langsung curi perhatian Sintayong. Pemain keturunan Indonesia Belanda yang mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 Kai Boham tampil cukup menonjol dalam sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Latihan berdurasi 1,5 jam lebih ini diawali dengan shadow football. Pemain diminta untuk bergerak ke kiri, kanan, depan, dan juga belakang mengikuti instruksi. Kemudian polanya diubah menjadi mengikuti arah bola. Setelah itu Sintayong memberikan materi latihan koordinasi secara berkelompok. Pemain diminta untuk melakukan umpan-umpan keras, akurat, dan mendatar. Jika melihat ada yang tidak beres, Sintayong langsung menghentikan latihan tersebut. Terakhir, latihan diisi dengan penyelesaian akhir dan bertahan. Pemain secara bergantian menekan dan juga bertahan di kotak penalti. Latihan ini berlangsung selama setengah jam atau materi terlama. Dalam latihan tersebut, aksi Boham beberapa kali dipelototi dengan seksama oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Boham yang di posisi sebagai bek dan bergaya kidal sering menang dalam duel 1 lawan 1. Saat giliran tugas bertahan, dia berhasil menghalau aksi lawan. Tendangannya juga cukup akurat dengan beberapa kali menciptakan gol. Aksi Boham lebih menonjol dibandingkan dengan dua rekannya. Baginya, undangan Sintayong untuk latihan bersama timnas Indonesia U19 adalah kesempatan yang sangat berharga. Ada striker yang doyan jebol klub Liga Inggris, gol timnas terjamin. Jelang mengarungi Piala AFF U19 yang digelar di Jakarta dan Bekasi pada 2 hingga 15 Juli 2022, pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong memanggil 30 nama. Dari 30 nama itu, 8 diantaranya berposisi sebagai penyerang. Dari 8 penyerang itu, 5 diantaranya memiliki pengalaman yang lumayan panjang di level junior. Namun ada 2 nama yang diprediksi akan mencuri perhatian di gelaran AFF tahun ini. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh merupakan yang paling berpengalaman. Dibilang begitu karena Ronaldo Kuateh sudah mencicipi 3 level teratas timnas Indonesia, yakni U19, U23, dan senior. Ronaldo Kuateh tampil 2 kali saat timnas Indonesia senior menghadapi Timor Leste di FIFA Matchday pada Januari 2022. Kemudian di SEA Games 2021, Ronaldo Kuateh juga mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U23 bermain imbang 1-1 dengan Malaysia U23 di perebutan medali perunggu. Sedangkan yang kedua adalah Hoki Caraka. Hoki merupakan pemain yang doyan membobol gawang klub-klub Inggris. Dibilang begitu karena Hoki Caraka merupakan penyerang jebolan Garuda Select yang tampil menjalani serangkaian pertandingan di Inggris. Saat itu Hoki Caraka tercatat sempat top skor Garuda Select dengan koleksi 14 gol. Pengalaman menghadapi pemain yang mempunyai badan lebih besar membuat Hoki Caraka berpotensi muncul sebagai mesin gol timnas Indonesia U19 di Piala AFF 2022.
Alasan Sintayong rela kelelahan demi latih 3 kelompok umur timnas. Sintayong ditanya alasan bersedia melatih 3 level timnas Indonesia. Jawaban juru taktik Korea Selatan itu bikin merinding. Sintayong punya agenda super padat di 2022. Usai menemani timnas Indonesia senior di Piala AFF 2020 Januari lalu, Sintayong langsung menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 Vietnam. Usai SEA Games, Sintayong langsung kembali menangani timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Asia 2023. Kemudian Sintayong kembali sibuk membesut timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2022 mendatang. Sintayong pun mengaku lelah melatih 3 level timnas Indonesia. Akan tetapi menurutnya melatih 3 kelompok umur sekaligus sangat penting. Menurutnya 3 kelompok umur timnas Indonesia harus memiliki sistem dan juga program yang sama. Jika tidak, timnas Indonesia senior nantinya akan sulit untuk berprestasi. Sintayong mengaku sudah susah-susah membangun fondasi tim selama pemusatan latihan, baik saat di Turki pada akhir tahun lalu, maupun di Korea Selatan pada tahun ini. Sintayong khawatir jika melepas salah satu kelompok umur timnas, jerih payahnya selama ini akan sia-sia. I never answer to no, man, I still go.